Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniswan Saputra. Di sini saya akan melakukan setup dan installation pada download pada instalasi Android Studio, Git, Node.js, dan juga akan membuat project Unix sampai menjadi sebuah APK. Yang pertama yang kita lakukan adalah download terlebih dahulu Android Studio. Jadi di sini kita download di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih download Android Studio Meerkat. Pilih dan pilih yang di sini. Checklist bagian ini langsung di sini. Yang kedua, kita download Node.js. Pilih yang versi terbaru LTS C22. Kita pilih yang MSI. Sini pun ada beberapa pilihan untuk sistem operasinya. Kita pilih MSI, download. Dan yang ketiga, kita download Git ya teman-teman, bukan GitHub. Pilih sistem operasi Windows karena saya menggunakan Windows, dan juga pilih yang 64 bit teman-teman. Klik. Nah, di sini ada 3 atau aplikasi yang berjalan. Mungkin akan memakan waktu beberapa menit atau beberapa lama. Mungkin saya akan pause dulu videonya sampai selesai teman-teman. Dan saya akan melanjutkan jika aplikasi ini sudah terlalu selesai, dikarenakan sinyal di tempat saya ini agak mungkin tidak terlalu cepat. Nah, jadi untuk mempersingkat videonya, saya akan pause terlebih dahulu dan sampai nanti melanjutkan saat ketiga aplikasi ini sudah terdownload teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk mendownload ketiga aplikasi ini. Di sini ada Android Studio dengan besarnya 2 GB sekian, dan yang lainnya. Setelah itu kita lakukan instalasi teman-teman. Yang pertama kita lakukan instalasi pada Android Studio terlebih dahulu. Oke, pilih yes, next, next lagi, dan next lagi. Pilih install teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Android Studio ini mungkin sangat besar. Mungkin jika teman-teman memiliki spesifikasi laptop yang rendah, mungkin akan lama untuk instalasinya teman-teman. Pilih next, dan kita tidak ini dulu, langsung finish. Selanjutnya kita instalasi Git terlebih dahulu teman-teman. Pilih yes, next, next, dan next lagi, dan next lagi. Pilih next lagi, dan next lagi.
Baik, ini selesai. Ya, finish. Selanjutnya kita lakukan instalasi pada Node.js yang versi terbaru ini. Pilih next. Mungkin saya sudah ada aplikasinya atau sudah ada Node.js yang terbarunya, kita cek saja. Kalau kalau kalian masih awal-awal mungkin tidak ada tampilan seperti itu, jadi pilih next saja nantinya. Next, next, change atau install, dan finish. Nah, selanjutnya kita ke command prompt, teman-teman. Kita cek apakah Node.js-nya sudah berganti dengan cara node min v. Nah, di sini sudah versi 22, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada GitHub, pada Git, teman-teman. Caranya yaitu kita lihat scriptnya di sini, konfigurasi Git. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi ini di cmd atau command prompt dengan memasukkan username GitHub teman-teman di sini dan juga email yang tertaut pada GitHub teman-temannya. Lakukan di sini karena saya sudah membuat, tinggal salin saja seperti ini. Ini username Git saya dan juga email yang saya punya. Kita salin saja di sini. Nah, setelah itu kita lakukan download Ionic, teman-teman. Caranya seperti ini. Kita cari CLI-nya atau scriptnya. Nah, di sini teman-teman, instalasi Ionic. Ini adalah dokumentasi Ionic. Ada beberapa menu yang bisa dibaca atau ditampilkan di sini. Nah, kita lakukan instalasi terlebih dahulu dengan cara menyalin ini. Salin saja, lakukan di command prompt. Nah, di sini enter. Kita tunggu beberapa saat. Pilih di sini. Sudah selesai, teman-teman. Sini kita buat yang baru dulu agar tidak terlalu panjang. Nah, di sini kita lakukan buat project baru Ionic, teman-teman. Karena tadi sudah mendownload instalasi Ionic ya, kita lakukan Ionic Start. Yang pertama kita lakukan masuk ke folder dulu, atau kita bisa melakukan cd di command prompt jika ingat. Jika cara cepatnya seperti ini, mungkin kita masuk ke C, terus ke program file. Mungkin saya akan menyimpan di sini projectnya. Lalu saya C ke user, ke nama teman-teman, langsung dokumen. Di sini kita buat folder yang namanya Ionic, teman-teman. Ionic. Nah, kita klik ininya, atau bisa juga ctrll, bisa
kita klik ini atau CTRL-L, salin ini kita lakukan di sini. Yang pertama kita lakukan CD dulu dan masuk sini, tempel di sini, enter. Lakukan Ionic Start teman-teman, Ionic Start. Nah di sini ada pilihan creation widget, kita pilih no. Nah di sini karena saya ingin menggunakan Angular, kita pilih Angular dan nama project teman-teman. Misalnya saya klik ini, kita pilih dan pilih yang blank teman-teman, pilih yang blank, lalu pilih yang modules. Kita tunggu. Tergantung dengan internet teman-teman. Mungkin jika internetnya bagus atau cepat, mungkin pengerjaan atau download projectnya ini akan berlangsung cepat juga. Begitu. Mungkin saya akan pause terlebih dahulu agar videonya tidak terlalu panjang. Saya pause terlebih dahulu teman-teman. Baik teman-teman, sini saya sudah selesai untuk downloadnya atau instalasi projectnya, membuat projectnya. Di sini ada pertanyaan lagi, connect with millions of developer on Ionic forum and get access to live event, new update, dan juga banyak dan lainnya. Sini kita bisa join community Ionicnya. Jika teman-teman ingin mengikuti community-nya, pilih yes saja, dan jika tidak pilih no. Nah, karena saya sudah ikuti, kayak saya pilih no. Langsung saja enter. Nah, di sini sudah selesai. Langsung kita masuk ke foldernya dengan melakukan beberapa konfigurasi di dalam foldernya. Kita pilih CD dulu, CD untuk masuk ke dalam foldernya dengan nama folder latihan Ionic dan masuk ke VS Code dengan kode titik. Kita bisa lihat di sini dulu teman-teman apa foldernya sudah. Nah, di sini sudah ada latihan Ionic. Nah, selanjutnya ini dan otomatis langsung ke VS Code. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan terminal, pilih new terminal,
Dan di sini kita pilih command prompt. Apakah ini berhasil atau tidak? Caranya mengecek dengan Ionic server, apakah tersambung atau tidak. Kita enter dengan port 8100, kita pilih apakah berhasil. Tunggu teman-teman. Nah, dan otomatis akan ke browser teman-teman dan tampilannya seperti ini. Kita ke tampilan mobilenya dengan klik kanan, klik inspect dan pilih ini. Pilih responsifnya di sini. Saya menggunakan Samsung Galaxy S20 Ultra. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat folder Android untuk tersambung dengan Android Studionya, teman-teman. Kita buat terminal baru di sini dengan command prompt juga. Kita hapus saja ini yang PowerShell-nya, yaitu dengan cara buat foldernya dengan cara Ionic cap. Cap ini artinya yaitu kapasitor, teman-teman. Kapasitor. Nah, seperti ini. Kalian bisa menggunakan ini atau disingkat menjadi cap saja, tidak apa-apa, sama saja. Dan add Android, teman-teman. Enter saja. Nah, di sini ada folder Android, teman-teman, baru. Karena kita membuat folder Android di sini dan isinya ada app, Gradle, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita lakukan build, teman-teman, dengan cara Ionic cap build Android. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita lakukan enter. Pilih no saja. Kita tunggu. Dan nantinya ini akan otomatis membuka aplikasi Android Studio dan akan masuk ke Android Studio, teman-teman. Seperti itu. Ini otomatis akan membuka Android Studio. Kita tunggu. Pilih terus all dan terus all folder project. Di sini kita tidak bisa, kan masih ada download, kita tidak bisa ngerunning ataupun melakukan apa saja yang di sini. Kita tunggu ini sampai selesai, teman-teman, downloadnya. Dan ini akan memakan waktu yang lama, teman-teman, mungkin tergantung kecepatan internet teman-teman. Mungkin saya akan mempause dulu videonya sampai selesai.
seperti itu teman-teman, dan nanti akan lanjut lagi. Makasih. Baik teman-teman, jika jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika teman-teman ada mengalami error atau tidak berhasil, hapus dulu folder Androidnya di sini. Misalnya teman-teman, nah di sini kita hapus dulu ini dan lakukan build up lagi atau tambahkan lagi seperti yang ditunjukkan tadi dari yang awal sini. Nah, dari yang membuat cap add Android ini, kita lakukan ulang lagi dan nantinya kemungkinan akan berhasil. Jika teman-teman yang sudah berhasil, setelah itu kita klik yang tanda palu ini. Klik dan akan kita tunggu beberapa saat. Di sini akan menjadi aplikasi, akan ini Java Assets untuk coding teman-teman di Ionic. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita lihat apakah sudah ada aplikasinya atau belum. Dengan cara latihan Ionic Android, pilih yang enggak, kita lihat dulu. Oh maaf teman-teman, Android apps, kita pilih yang build, lalu outputs. Nah, sini ada APK, pilih debug. Nah, di sini kita bisa downloadnya di HP teman-teman. Kita bisa melihat di HP-nya dan tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Blank seperti ini. Karena kita belum melakukan codingnya seperti itu. Nah, saya buktikan, saya kirim ke WA saya terlebih dahulu. Mungkin akan pause dulu sampai saya ke HP-nya, teman-teman. Teman-teman, saya sudah melakukan instalasi di handphone saya. Nah, sebentar. Saya sudah melakukan instalasi di handphone saya. Sebentar. Agar tidak ada yang bocor atau apa. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasinya. Sebentar, saya akan memperbesar layarnya. Nah, ini agak kurang jelas. Nah, di sini ada aplikasinya dengan nama foldernya yaitu latihan Ionic. Kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Blank. Seperti tampilan yang ada di website tadi. Sudah. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Tampilannya dengan versi mobile. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian
video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, dalam tutorialnya. Jika ada kurang-kurang, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar atau kolom komentar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.